niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Maka sediakan alat tulis untuk mencatat ya, Solih. Lupa di mana? Sudah disediakan semua alat tulisnya? Belum, Ustaz. Bentar. Udah, Ustaz. Ustaz. Namanya suara dari tadi. Dari aku baru aja, Ustaz. Nah. Makanya dong. Pakai dari tadi. Materinya tentang pecahan ya sekarang ya? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Halaman 57 ya, Ustaz ya? Iya. Halaman 7. Yes. Halaman 10. Sebentar ya. Halaman 10. Buku. Ustaz, halaman berapa Ustaz tadi? Halaman 7. Dibuka halaman ya, mungkin halaman 57 ya. Silakan dibuka coba halaman 57. Iya. 57. Ketemu nggak pecahan? Udah, Ustaz. Udah tadi. Ayat hadis ya Ustaz. Ayat. Ustaz, saya udah selesai bukunya, Ustaz. Ustaz udah ngerjain soalnya Ustaz. Sudah ngerjain ayat berlatih Ustaz. Saya sudah Sama Ustaz. Saya sudah kerjain latihan sampai berdua saya udah. Ustaz apa? Ustaz halaman berapa? Teman-temannya membuka halaman 57 ya, Soli ya. Silakan diikuti ya untuk membuka halaman 57 ya. Ya, Ustaz. Baik, Ustadz share ya. Ya, Al-Muzammil. Terlihat, Ustaz. Ustaz, nggak terlihat. Sudah terlihat Ustaz. Sudah terlihat, Ustaz. Nggak terlihat sama sekali Ustaz. Udah terlihat. Udah terlihat jelas Ustaz. Very good. Pecahan dalam ayat dan hadis. Pecahan Al-Quran ini gimana, Mak? Pecahan lagi. Silakan dibaca. Apa itu pecahan? Dimas, Ustaz. Muhammad Silakan Ali Dimas dibaca. Dimas, Ustaz. Dimas. Dibaca Dimas. Apa itu pecahan? Pecahan. Yang di buku, makanya bacanya di buku atau di komputer, Ustaz? Yang di komputer saja. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari satu kesatuan. Perhatikan di samping. Jika kita potong menjadi dua bagian, maka kita akan memiliki dua pecahan dari pil tersebut. Setiap potongan pil tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan pilnya. Jadi pecahan itu merupakan bagian ya. Merupakan bagian dari satu kesatuan ya. Di sini dicontohkan dengan sebuah pil ya, misalnya ya. Misalnya pilnya kita potong menjadi dua bagian. Kita potong menjadi dua bagian. Nah, setiap bagiannya kita bisa menyebutnya sebagai 1/2 ya. Atau satu bagian dari total keseluruhan sebanyak 2 ya. Jadi 1/2. Kalau misalnya pilnya dipotong menjadi 4 bagian, kemudian kita ambil satu bagiannya, maka 1/4 ya, satu bagian dari total keseluruhan sebanyak 4 ya. Baik, jadi mudah ya. Bisa disebut 1/4 juga. Iya, jadi pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan ya. Bisa disebut dengan 1/4 ya, 1/4
bisa disebut dengan 1/4 ya. 1/2 juga bisa disebut dengan setengah ya. Baik. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan, Soli? Tidak, Tidak ada. Nah, jadi paham ya kalau pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan ya. Kalau misalnya Ustadz ambil 2 potong dari 4 bagian, pecahannya sama dengan 2/4. 2/4. 2/4. Kalau Ustadz ambil 3 potong dari 5 bagian, 3/5. 3/5 ya. 5. 3/5. Saya paham ya. Jadi kalau misalnya kita Paham. ambil 3 bagiannya dari total keseluruhan sebanyak 5, maka 3/5 ya. Nah, Udah tahu. bagian yang atas dari sebuah pecahan kita menyebutnya sebagai pembilang. Dan bagian yang bawah kita sebut dengan penyebut ya. Ini sebagai pembilang yang bagian atas dan yang bagian bawahnya kita sebut dengan penyebut. Silakan dicatat anak-anak Soli sekalian. Iya, Ustaz, ngerti, Ustaz. Kenapa? Nggak ngerti. Ngerti atau Yang mana yang nggak ngerti? yang kata itu? Udah ngerti. Oh, sudah ngerti. Udah ngerti. Tapi ini udah dicatatnya ya, Soli ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Silakan Zaid dibaca. Jadi Ustaz, pecahan. Perhatikan daerah yang diarsir. Lingkaran tersebut dipotong menjadi berapa bagian? Dipotong menjadi 8 bagian. Berapa jumlah daerah yang diarsir pada lingkaran tersebut? Ahsanta ya. Kok Ansanti Ustaz? Nggak apa-apa. Santa, ada 5 bagian dari total 8 bagian yang ada. Maka pecahan dari daerah yang diarsir dapat kita tulis dengan berapa pecahannya? 8/5. 8/5 atau 5/8? 8. 5/8 ya. Nah, daerah yang diarsir itu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 daerah yang diarsir. Ini yang diarsir menjadi pembilangnya. Kemudian per penyebutnya ya, penyebutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Jadi total keseluruhannya adalah 8 ya. Baik, jadi daerah yang diarsir itu merupakan 5 dari total 8 bagian ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Paham Ustaz, paham. Baik, kita lanjutkan pecahan senilai. Ada yang sudah tahu pecahan senilai? Tahu? Tahu, Ustaz? Kaisar dibaca pecahan senilai. Tahu. Ya Ustaz. Pecahan senilai yang mana? Ustaz, izin ke toilet ya Ustaz. Ya, silakan. Jadi itu yang di layarnya. Perhatikan pecah-pecahan berikut. Mereka memiliki pecahan yang berbeda namun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka ketiga pecahan tersebut dapat dikatakan sebagai pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu merupakan pecahan yang berbeda, tapi bentuknya dan ukurannya itu sama ya.
Nah, anggaplah di layar ini merupakan sebuah apa misalnya ya? Pizza anggap ya, atau martabak ya. Nah, bisa martabak ya atau pizza ya, terserah ya. Atau kita sebut saja pizza ya. Nah, ketika pizzanya kita potong menjadi 2 bagian, maka daerah yang diarsir ini nilai pecahannya adalah berapa? 1/2. 1/2. Kemudian ketika dipotong menjadi 4 bagian, 2 daerah yang diarsir ini nilai pecahannya adalah 2/4. 2 dari total 4 bagian ya. 2/4 ya. Jadi 2/4. Kemudian ketika dipotong menjadi 8 bagian, 4 bagiannya kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 4/8 ya. 8. Nah, kalau kita lihat 1/2, 2/4, dan 4/8 ini merupakan pecahan-pecahan yang berbeda ya. Nah, tapi anehnya memiliki ukuran-ukuran yang sama besarnya. Bentuknya juga sama semua. Nah, kita lihat ya. Ukurannya sama besarnya. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi kalau misalnya Faiz ya makan setengah pizza, Faiz makan setengah pizza. Hari ini Faiz makan setengah pizza, besoknya Faiz makan 2/4 pizza. Nah, ini sama halnya ya, sama saja ya. Walaupun berbeda pecahannya, tetapi bentuk dan ukurannya itu sama besarnya. Jadi pizza yang dimakan oleh Faiz sama besarnya. Walaupun dalam bentuk pecahan yang berbeda ya. Paham ya kira-kira ya, Soli ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ustaz. Paham. Insya Allah paham. Paham ya? Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 1. Al-Hafs. Silakan Al-Hafs. Ayo berlatih 1. 1/4. Nah, 1 dari total keseluruhan sebanyak 4 ya. Jadi nilai pecahan dari gambar tersebut untuk daerah yang diarsir adalah 1/4 ya. Kemudian Tamasianding nomor 2. Ada Tamasianding? Ya, Lip. Ya, kabur, Ustaz. Kabur. Kok kabur? Kabur. Takut Baik, kan, Ustaz? Aska nomor 2. 2/5. 2/5 ya. Daerah yang diarsir itu sebanyak 2 ya. Dari total keseluruhan sebanyak 5 ya. Jadi 2/5. Kemudian nomor 3. Izan Faris. Izan? Ada Izan? Ada Ustaz. Kenapa? Ada Ustaz. Ada nggak Izan? Ada barusan ngomong, Ustaz. Nomor 3 apa jawabannya, Soli? 3. Daerah yang diarsir sebanyak berapa, Izan? Assalamualaikum Ustaz. Afwan, aku telat. Gara-gara di jalan. 3. Siapa yang telat? Rada Irsyad Kelana Ustaz. Kelana. 6. Izan? 3/6. Suaranya nggak kedengar. 3/6.
Udah jawab. 3/6 ya. Ustaz, halaman Jadi daerah yang diarsir itu sebanyak 3 bagian. Dari total keseluruhan adalah 6 ya. Jadi 3/6 ya. Baik, kita lanjutkan. Arvino nomor 4. 1/4. 1/4 ya. Sama halnya dengan nomor 1 ya. Kemudian Farzan nomor 5. Ya, Ustaz. 3/7, Ustaz. 3/7. Mumtaz. Selesai ya untuk ayo berlatih 1 ya. Tadi ya. Afwan, tadi jaringannya jelek langsung mati sendiri. Kenapa Solih? Tadi Afwan tadi jaringannya jelek. Oh iya. Tadi mau ngomong jadi untuk bisa soalnya itu jaringannya. Baik. Tetap menyimak ya Solih ya. Nanti kalaupun misalnya tidak memungkinkan, maka bisa menonton video rekamannya ya Solih ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih kita harus belajar pecahan? Nah, ternyata pecahan itu sangat penting loh dalam Islam karena Hadis Al-Quran ya Ustaz ya. iya, di ayat-ayat, di hadis juga menggunakan pecahan ya dalam menjelaskan suatu hal ya. Contohnya dalam ayat disebutkan pada surat Al-Muzammil ya, ayat 20 ya. Aku hafal Ustaz. Baik. Jadi pembagian waktu sholat malam, pembagian sholat malam bisa kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya ya. Nah ini 2/3, 1/2, 1/3 itu merupakan sebuah pecahan ya, sebuah pecahan. Nah untuk mengetahui jam-jam dari waktu sholat malam, maka dibutuhkan pengetahuan tentang apa? Tentang pecahan ya. Nah, kalau kita tidak tahu tentang pecahan, kita nggak bakal tahu ya waktu-waktu sholat malam ya. Baik, kita ambil ya. Di sini Ustadz ambil contoh. Nah, selepas Isya itu sekitar pukul 7:30 ya, kurang lebih ya. Nah, memang waktu-waktu. Oh, di sini jam 6.55 Ustaz. Oh, jam 6.50. Memang waktu di beberapa daerah itu berbeda-beda ya. Tapi tidak masalah ya. Jadi bisa melakukan pembagian sesuai waktu di daerah masing-masing ya. Tetapi Ustadz ambil contoh di sini misalnya 7:30 ya, selepas Isya itu ya. Kemudian menjelang subuh itu Ustadz ambil pukul 4:30 ya. Nah, baik. Jadi total waktu malamnya ada berapa jam? Ada 12 jam dikurangi 4 jam. 12 jam dikurangi 4 jam ya. Dikurangi 4 jam yang ini ya. Nah, dikurangi 4 jam yang ini. Jadi 12 jam dikurangi 4 jam sama dengan berapa jam? 8 jam. 8 jam. 8 jam. Ya, 8 jam. Baik, jadi 8
8 jam. 8 jam kalau misalnya kita bagi dengan 3. Karena sepertiga ya, sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam ya. 8 kalau dibagi 3, 2. 8 dibagi 3 berapa ya? 8 bagi 3. Hah? Berapa? Enggak ada Ustaz. 8 bagi 3 mah 9 adanya. Perkalian 3 yang mendekati 8. Oh, 6 Ustaz. 6 Kali Dua. 2. kali Kali 2. Kali 2. Kemudian 3 dikali 2, 6 ya. Kemudian 8 dikurangi 6, 2. 2. 2 koma ya, 2 koma, kemudian 20. Wah, ini nggak cukup tempatnya ya. Jadi 20 dibagi 3 berapa? 20 bagi 3 itu Ustaz. 6 ya. 6. 6. Oh iya 18 ya Ustaz ya. 18 Jadi Oh 2 jam setengah lebih ya, 2 jam setengah lebih ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekitar sepertiga malamnya itu 2 jam 30 menit ya, 2 jam 30 menit. Atau Ustadz kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 2 jam 30 menit atau 2,5 jam ya, 2,5 jam, 2,5 jam, 2,5 jam. Kurang lebih ya. Nah, ini merupakan waktu-waktu dari sholat malam. Nah, sepertiga pertama yang awal-awal ini ya, dari 7:30 sampai pukul 10 lewat ya, pukul 10 lewat sedikit ya. Nah, kemudian berlanjut lagi sampai pukul 1 lewat sedikit. Itu merupakan sepertiga malam kedua ya, atau sepertiga kedua. Sepertiga terakhir, yaitu pukul 1 lewat dikit, kemudian sampai pukul 4:30 ya. Nah, ini merupakan pecahan-pecahan dalam menentukan waktu sholat malam ya. Kalau kita tidak tahu tentang pecahan, nah kita tidak akan mampu ya untuk mengetahui waktu-waktu sholat malam. Beberapa pendapat mengatakan, nah, pertengahan Tadi aku keluar Ustaz. atau sepertiga kedua ya, atau sepertiga yang di tengah-tengah itu yang afdol ya untuk sholat malam. Ada juga pendapat yang lain mengatakan sepertiga terakhir ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya kalau mau mengerjakan sholat malam di sepertiga malam yang pertama ya. Nah, semampunya saja ya. Tapi lebih baik di sepertiga yang kedua atau sepertiga yang terakhir ya. Baik, kita lanjutkan. Pecahan dalam hadis. Pecahan dalam hadis, ada yang tahu waktu malam dari Nabi Daud? Tahu Enggak Ustaz. tahu Ustaz. Puasa Baru Nabi tahu. Daud sama salat Nabi Daud kan Ustaz. Nah, ini waktu malam Nabi Daud dijelaskan ya di hadis sahih. Riwayat Bukhari ya dan Muslim. Jadi Nabi Daud ini ternyata tidur setengah malam ya, tidur setengah malam. Oh tadi itu afwan ya. Tadi harusnya 9 jam ya. Ah, Ustadznya salah. Nggak apa-apa ya. Kita jelaskan lagi di sini ya. Baik. Ternyata Nabi Daud tidurnya setengah malam, kemudian bangun 1/3 malam, dan tidur lagi 1/6 malam ya. Bangun. Nah,
Tadi Ustadz ternyata salah ya, menghitung waktu malamnya ya. Ternyata waktu malamnya sebanyak 9 jam ya. Berarti yang tadi jadi apa? Kan tadi salah Ustaz. Nah, nggak apa-apa. Tadi menggunakan 8 jam malam ya. Ternyata kalau kita pakai setengah 8 selepas Isya, kemudian menjelang subuhnya itu setengah 5, maka waktu malamnya adalah sebanyak 9 jam ya. Ini sebanyak 9 jam. Dari setengah 8 sampai setengah 5 itu sebanyak 9 jam ya. 9 jam malam ya. 9 jam waktu malam. Baik. Nggak apa-apa. Ustadz juga manusia ya. Kadang juga salah ya yang ngitungnya ya. Baik. Kita hitung ya waktu tidur dari Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud itu tidur setengah malam. Nah, setengah itu sama dengan 1/2. 1/2. Kalau waktu malamnya itu sebanyak 9 jam, maka kita kalikan dengan 9 jam. Nah, 1/2 dikali 9 jam sama dengan berapa? Atau 9 jam dibagi 2. 9 dibagi 2 sama dengan? Ustaz, 4. 4 Ustaz. 4,5 ya. 4,5 jam ya. Jadi Nabi Daud, kalau kita ambil waktu 9 jam malam, maka Nabi Daud tidurnya sebanyak 4,5 jam ya. 4,5 jam. Artinya apabila tidurnya itu pukul 7:30, apabila tidurnya pukul 7:30, maka Nabi Daud akan bangun pukul 12 ya. Nah ini ya. Ini sebanyak 4,5 jam ya. 4,5 jam ya. Atau 4 jam 30 menit ya. Kemudian kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi coba. Nabi Daud bangun 1/3 malam ya. Bangun 1/3 malam. Jadi 1/3 itu sama dengan 1/3. 1/3 malam itu bangun untuk beribadah. Entah sholat ya. Kemudian beribadah yang lain ya. Nah, 1/3 dikali 9 jam sama dengan 9 kali berapa? 3. atau 9 dibagi 3. 3. Oh, 3. 3 jam. Jadi 3 jam ini dari jam 12 sampai jam 3 digunakan untuk beribadah ya. Ini bangun dari jam 12 sampai jam 3 digunakan untuk beribadah sebanyak 3 jam. Baik. Kemudian setelah bangun selama 1/3 malam atau 3 jam, Nabi Daud tidur lagi. Tidur lagi 1/6 malam ya, 1/6 malam. 1/6 malam. Atau 1/6 ya. Jadi 1/6 itu sama dengan 1/6. 1/6 dikali 9 sama dengan berapa? Atau 6 dibagi 9 ya? Iya. 9 dibagi 6 sama dengan 3. 1,5 ya.
Nah, jadi tidur lagi sebanyak 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit tidur lagi. Sebentar 1,5 amat Ustaz tidur. jam. Kemudian bangun karena apa? Karena ada waktu sholat subuh ya. Kalau tidurnya kelamaan, lewat dong nanti sholat subuhnya. Nah, jadi harus bangun karena ada sholat subuh. Apalagi laki-laki ya. Apalagi laki-laki. Sholat subuhnya harus di mana? Masjid. Masjid ya. Baik. Betul-betul gak bangun. Kadang-kadang nggak bangun Ustaz ke masjid, jadi tidur sholat di rumah Ustaz. Bangunnya udah selesai sholat Ustaz di masjid. Kadang nggak bangun. Alhamdulillah Ustaz. Tapi kadang-kadang doang. Tapi kalau saya ke Nah, bisa ditanyakan ya. Kalau pas bulan Bisa Ramadan ditanyakan. Ustaz. Bisa ditanyakan ke guru PAI-nya ya. Bagaimana Ustadz cara supaya sholat subuhnya tidak terlewat ya? Nah, Hasbi ya Ustaz, nanya ke Ustaz Hasbi. bisa tanya ke Ustadz Hasbi. Nah, bisa dengan cara pakai alarm ambil wudhu itu. terlebih dahulu ya. Ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian Tidurnya cepet ya Ustaz, habis isya langsung tidur ya Ustaz. kemudian bisa istiazah ya. Kemudian baca doa tidur. Nah, supaya tidak diganggu ya waktu tidurnya. Teman-teman baca ayat kursi. Kadang-kadang itu Ustaz, kadang-kadang aku kebangun Ustaz pas azan subuh, soalnya kadang-kadang kejadian tembok Ustaz. Kok bisa? Oh bisa. Kejadian bangun guys. Nggak tahu. Kenapa kejedot tembok? Tidur sendiri Ustaz, kadang-kadang tidurnya, kalau aku tidurnya nggak bisa diem aja Ustaz. Kadang-kadang tidurnya tiba-tiba gerak-gerak sendiri. Makanya ya, sebelum Lagi mimpi. tidur ambil wudhu terlebih dahulu ya. Kemudian istiazah, kemudian baca doa tidur. Nah, biar lebih jelasnya, supaya lebih jelasnya bisa tanyakan kepada guru PAI-nya ya. Baik, kita lanjutkan. Gonima, ada yang tahu gonima? Tahu kata rampasan perang ada di surat Al-Anfal kan Ustaz, ayat 41 Ustaz. Jadi gonima itu merupakan harta rampasan perang ya. Nah, Ada di ternyata surat Al-Anfal ayat 41 kan Ustaz. iya. Bahkan ya ada apa? Ada pembagiannya, pembagian dari gonima atau harta rampasan. Ada pembagiannya ya, menggunakan pecahan-pecahan ya. Ternyata seperlima dari harta rampasan perang atau gonima itu digunakan untuk Allah ya. Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal. Iya Ustaz. Udah nggak bisa makan. Iya, Apa, tuh. Ustaz? Iya. Baru belajar Ustaz kemarin sama Ustaz Hasbi Ustaz. Kalau digunakan untuk Allah, ada yang tahu digunakan untuk Allah maksudnya apa? Zakat Ibadah. Ustaz. Bisa Kenapa? Zakat untuk zakat ke anak-anak yatim, ke orang miskin Ustaz. Digunakan untuk Allah itu maksudnya digunakan untuk apa? Untuk di jalan Allah ya. Nah, seperti apa? Untuk membangun masjid. Alhamdulillah. Iya, digunakan untuk Allah itu bukan maksudnya dikasihkan ke Allah ya, maksudnya tujuannya untuk beribadah kepada Allah ya. Bangun masjid. Bisa seperti itu ya, bisa seperti membangun masjid ya, tapi benar. Dan lain-lain ya. Jadi maksudnya digunakan untuk Allah itu digunakan untuk beribadah di jalan Allah ya. Baik. Nah, seperlima itu maksudnya apa? 1/5. Jadi 1/5 harta dari rampasan perang digunakan untuk hal-hal tersebut ya. Sudah dijelaskan di surat
Al-Anfal ya. Ayat 41. Benar. Baik, ada yang mau coba 1A sampai Muhammad Ali 1A. Habibi Ustaz. Dimas Ustaz. Muhammad Ali Habibi silakan 1A. Ali Habibi Ustaz. Siapa kan? Ali Habibi 1A. 1, 1 per 2. 1/3 sepertiga. 1 per 3. Hati-hati ya. Total keseluruhannya ada 3 bagian. 1B, ada yang mau coba? Dimas Ustaz. Rizky, silakan nomor 1B. Yang ini, oke. Kerjaan soal ibu tersebut akan bentuk tersebut. Yang di layar ya, Rizky Abi. 1B, jawabannya apa Rizky Abi yang di layar? 1/3. Salah. Yang ditanya itu daerah yang diarsir ya. Daerah yang diarsir. 3/4. Yang diarsir ada sebanyak 3 ya. Dari total keseluruhan sebanyak 4 ya. 3/4. 4. Kayaknya ini bukan dibuka deh. Baik, 1C, Dimas Faiz. Dimas. Faiz 1C. Dimas Tunggu ya. Faiz ya, 1C. Faiz. Faiz ada nggak? Ada Ustaz, ada. 1C apa jawabannya Faiz? 3/8 ya Ustaz. 3/8 ya. Jadi yang diarsir itu sebanyak 3 bagian. Dari total keseluruhan sebanyak 8 ya. Jadi 3/8. Jadi nilai pecahannya adalah 3/8. Nomor 1D, Dimas. Saya Ustaz. Silakan Dimas, 1D. 2/5 Ustaz. 2/5 ya. Daerah yang diarsirnya sebanyak 2 ya. Dari total keseluruhan sebanyak 5 bagian. Jadi 2/5 ya. Baik. Ustadz sudah membagikan soal-soal di WA ya. Nah, sudah tahu semua? Ada soal-soal di WA? Udah. Itu dikerjakan ya, Salih ya. Dikerjakan, bisa dikumpulkan. Gimana Ustaz? Kenapa? Buku apa Ustaz? Dikerjakan di buku bisa, atau mau di print juga boleh. Sama saja ya. Bisa di print, bisa di buku ya. Ya, silakan dikirim ya, supaya Ustadz tahu ya. Supaya Ustadznya tahu. Apa? Pengirimannya kapan Ustaz? Besok ya, batasnya ya. Besok terakhir ngirimnya ya. Nah, itu soal-soalnya mudah insya Allah. Jadi Ustadz cuma ingin tahu ada yang belum paham atau tidak ya tentang materi pecahan ya. Nah, jadi dikerjakan ya supaya Ustadznya tahu. Kuisnya nanti di pertemuan selanjutnya ya, Solih ya. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, Solih. Baiklah terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.